Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Eka Sabrina Arifianti Wahyuningsih dengan NIM 2310112810. Perkenalkan, nama saya Melani Fitria Handayani dengan NIM 2310111286. Di sini kami ingin mempresentasikan materi pertemuan 8 yaitu uji heteroskedastisitas beserta video tutorialnya menggunakan aplikasi Evius. Pengertian uji heteroskedastisitas merupakan alat uji model regresi untuk mengetahui ketidaksamaan variasi dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Jika variasi dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas. Dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Menurut Hosail tahun 2013, uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari suatu residual pengamatan ke pengamatan lain. Kebanyakan data cross-selection mengandung situasi heteroskedastisitas karena data ini menghimpun data yang mewakili berbagai ukuran, mulai dari kecil, sedang, dan besar. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai uji hipotesis. Pertama-tama, pada hipotesis ini memiliki dua hipotesis yang digunakan dalam pengujian, yaitu H0 dan H1. Nah, H0 ini artinya tidak ada masalah heteroskedastisitas, sedangkan H1 ini artinya ada masalah heteroskedastisitas. Dengan kata lain, jika kita menerima H0, data kita tidak memiliki masalah heteroskedastisitas. Sedangkan jika H0 ditolak, artinya terdapat gejala heteroskedastisitas. Adapun kriteria dalam pengujiannya, kriteria untuk menentukan diterima atau ditolaknya hipotesis adalah berdasarkan nilai probabilitas yang dibandingkan dengan alfa 0,05. Ada dua kondisi yang harus diperhatikan. Yang pertama, H0 ditolak dan H1 diterima. Itu artinya jika nilai probabilitas kurang dari alfa 0,05, maka bisa kita simpulkan bahwa terjadi gejala heteroskedastisitas. Ini artinya asumsi uji heteroskedastisitas tidak terpenuhi. Yang kedua yaitu H0 diterima dan H1 ditolak. Nah, kebalikan dari kriteria pertama yaitu jika nilai probabilitas lebih dari alfa 0,05, maka kita dapat menyimpulkan bahwa tidak ada gejala heteroskedastisitas. Nah, ini berarti asumsi uji heteroskedastisitas sudah terpenuhi. Nah, catatan untuk teman-teman, apabila hasil pengujian menunjukkan adanya gejala heteroskedastisitas, maka ada beberapa metode yang bisa kita gunakan untuk memperbaikinya. Antara lain, yaitu ada uji White. Nah, uji White ini adalah salah satu metode yang digunakan untuk mendeteksi dan menangani heteroskedastisitas. Uji ini bersifat non-linear dan tidak memerlukan asumsi normalitas. Yang kedua ada uji Breus-Pagan-Godfrey. Nah, selain uji White, kita juga bisa menggunakan uji Breus-Pagan-Godfrey. Metode ini bekerja dengan cara memeriksa varian residual dari data regresi. Yang terakhir yaitu transformasi log. Jika dua metode sebelumnya belum cukup efektif, kita bisa menggunakan transformasi log. Nah, transformasi log ini bertujuan untuk mengurangi varian yang tidak stabil pada data sehingga masalah heteroskedastisitas bisa diminimalkan. Selanjutnya yaitu uji Glatzer. Uji Glatzer dilakukan dengan cara mengregresikan antara variasi independen dengan
nilai absolut residualnya dalam kurung ABS underscore res. Kemudian pengambilan keputusan menggunakan uji Glasser sebagai berikut. Dasar yang pertama, jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05 maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi. Dasar yang kedua, jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 maka terjadi gejala heteroskedastisitas. Kami menggunakan Evius 12 student ya teman-teman. Yang pertama yaitu kalian harus siapkan data yang akan diinput ke dalam Evius. Langkah yang pertama, klik file, kemudian pilih new, terus Word file. Ini diganti dengan balance panel. Dimulai dari tahun 2015 sampai dengan 2019. Number of cross selection-nya diisikan 10. Kenapa ini balance panel? Karena tahunnya yaitu 5 tahun berturut-turut sama, mulai dari 2015 hingga 2019. Klik OK. Kemudian copy, kemudian kopikan. Kita klik quick, empty group, kita pastekan. Kemudian kita rename. Pilih yes. X1, X2, dan X3. Setelah itu bisa kalian close, pilih yes. Langkah berikutnya yaitu kita blok X1, X2, X3, dan Y. Klik kanan, pilih open as equation. Kita pindahkan Y spasi C spasi, pilih OK. Nah, tapi ini bukan yang kita butuhkan. Klik genre, kemudian tulis recept sama dengan ABS buka kurung receipt kurung tutup. Oke. Nah, setelah itu kita klik kanan, pilih open, kemudian as equation. Kita tulis lagi receipts spasi C spasi. Jangan lupa panel optionnya kita ganti random. Kenapa ini kita ganti random? Karena pada uji sebelumnya model yang terpilih yaitu random. Klik OK. Yes. Coba siapkan. Nah, ini hasilnya ya teman-teman. Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai signifikan probabilitas sebesar 0,25 untuk X1
lalu sebesar 0,74 untuk X2, dan sebesar 0,039 untuk X3. Nilai X1 dan X2 tersebut lebih besar dari nilai signifikan yaitu 0,05. Maka, pada X1 dan X2 tidak terjadi heteroskedastisitas. Namun, X3 lebih kecil dari signifikan yaitu 0,05. Dengan demikian, data yang digunakan dalam penelitian ini terdapat heteroskedastisitas dalam model regresi.